Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah. Saya tidak ingin memperpanjangnya, namun para ulama mengatakan kalau minta syafaat, minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jadikan Rasulmu memberi syafaat kepadaku di hari akhir. Tidak boleh memintanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu di akhirat, nggak boleh. Yang benar adalah Allahumma syafi' nabiyyaka fi. Ya Allah, jadikan nabimu nanti di akhirat memberikan syafaat kepadaku. Karena seluruh syafaat dengan izin Allah. Izin kepada yang akan memberikan, izin kepada siapa yang akan menerima. Sekiranya kita adalah orang yang hafal Al-Quran, sekiranya kita adalah orang yang wafat di medan jihad, maka janji Allah dari Rasulullah SAW, kita adalah orang yang mampu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Tapi ingat, haleluya, haleluya, shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana Bapak Ibu selalu mensupport saya dan mendorong saya supaya saya tambah hari, tambah semangat dalam pelayanan maupun di saat menjawab tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh para politikus RT 0666. Nah, saudaraku, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan saudara semua mengenai cuplikan video di awal tadi? Nah, biarlah video itu menjadi renungan bagi saudara-saudara kita, khususnya bagi Kainama CS yang suka mengutak-ngatik firman Tuhan, menambah dan mengurangi, lalu mentafsirkan firman Tuhan dengan seenak udelnya mereka, tanpa ada waktu bagi para politikus muslim RT 0666 belajar tentang imannya, belajar tentang agamanya, belajar tentang kitabnya, belajar tentang Nabi dan Rasulnya dan junjungannya. Mereka sibuk mempelintir firman Tuhan, menambah dan mengurangi, serta mentafsirkan menurut udelnya mereka. Sehingga RT 0666 tidak ada waktu untuk belajar kitab sucinya. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, di sebuah surat Al-Quran, di situ dikatakan, Innama umirtu an a'buda rabbi hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka menurut ayat ini jelaslah bahwa Tuhan Allah yang ada di dalam Alkitab bukanlah Tuhan yang diimani oleh saudara kita, khususnya oleh si Kainamus, ya, oleh mukallaf, para polemikus muslim RT 0666 RT 0666. Bukan, beda sekali, ya, sangat beda. Tuhan yang telah kita imani, yang kita percaya, yang telah kita sembah, dan yang telah menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul, yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Naml ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabbi hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nanti saya tampilkan ayatnya supaya kita tidak dibilang omong doang. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan itu ada datanya, tertulis. Kita tidak menambahkan dan kita tidak mengurangi, serta kita tidak mentafsirkan. Biarkan mereka sendiri yang menafsirkan, sehingga mereka tidak sibuk mengurus kitab suci yang tidak mereka imani, ya, tidak sibuk mengurus sesembahan orang lain. Ada ayat lagi di dalam Al-Quran, kitab yang diimani oleh para politikus muslim, saudaraku, jangan kamu mencaci maki sesembahan lain, karena nanti mereka akan mencaci maki sesembahanmu, Tuhanmu, Allahmu, dengan melampaui batas. Sudah diingatkan, tapi mereka tegar tengkuk, saudara. Asik mengotak-ngatik firman Tuhan, asik mengotak-ngatik Alkitab dan mentafsirkan Alkitab menurut udelnya mereka. Seperti video di awal tadi kita melihat bagaimana
Bapak Ustadz tersebut mengatakan supaya jangan pernah meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Sementara kita sering mendengar di media sosial maupun di lapangan saudara, di mana nantinya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada banyak orang atau kepada orang-orang yang sering berselawat kepadanya masa hidup di dunia ini. Seseorang yang masa hidupnya sering berselawat kepada Nabi Muhammad, kata ustadz saya waktu saya masih berada dalam agama Islam, nanti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang itu. Benarkah atau tidak benar? Itu bukan urusan kita Bapak Ibu, karena itu bukan iman kita. Tetapi sesekali kita perlu menanyakan hal ini kepada saudara kita, sehingga mereka tidak sibuk mengurus iman kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi saudara jangan merasa, kenapa Bang Pendi sibuk sekali mengurus mereka? Jangan seperti itu Bapak Ibu, karena ini penting juga. Kenapa penting? Karena mereka sibuk mengurus iman kita. Kita bukan ingin membalas, tidak. Kita menjawab, sekaligus kita mempertanyakan, sehingga mereka mau belajar tentang iman, agama, ajaran, dan sejarah mengenai agama dan iman kepercayaannya. Kalau kita tidak luruskan juga Bapak Ibu, maka oleh para jemaat-jemaat Tuhan yang awam, orang Kristen awam akan menelan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan mengenai iman kekristenan yang sudah mereka tafsirkan menurut udelnya mereka. Saudara jangan berharap pada gembala, pada pendeta. Para gembala, pendeta, tidak ada waktu bagi mereka untuk menjawab tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh para polemikus muslim. Nah, dan puji Tuhan, Tuhan pakai apologet, saya sebagai petobat baru, untuk menjawab setiap tuduhan demi tuduhan atau ajaran yang sudah mereka bengkokkan, Alkitab yang sudah mereka tambahkan atau yang mereka kurangi. Nah, inilah Bapak Ibu fungsinya iman, fungsinya kita di dalam satu tubuh Kristus. Ada tugas masing-masing, ada bagian masing-masing, ya, ada bagian masing-masing dan ada talenta masing-masing, dan kita mempergunakan talenta itu untuk saling memperlengkapi diri kita masing-masing, dan kita tidak mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyerang teman-teman kita, menyerang saudara seiman yang tidak sepemahaman dengan apa yang kita pahamkan saudara. Saya sering katakan kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia secara luar biasa. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 Bapak Ibu, di situ dikatakan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri wa ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." Artinya, katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Bapak Ibu nanti sendiri yang akan mentafsirkan. Saya akan menampilkan nantinya ayat di layar HP saudara. Nah, di dalam sebuah hadis 5 nomor 266, di situ dikatakan, Nabi berkata, "Demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadaku." Ini hadis. Lalu dalam hadis Muslim 1/166 Bapak Ibu, di situ ditulis, "Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu." Nah, perkataan ini adalah perkataannya Nabi Muhammad, Nabi junjungan yang diimani oleh saudara kita RT 0666 Bapak Ibu, ya, RT 0666 36 ya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, lalu bagaimana dengan pribadi Adonai Yeshua HaMashiach? Bukankah dia juga manusia pada umumnya? Karena kita bisa melihat dia, kita bisa raba dia. Benar saudara, kita bisa melihat dia. Bahkan kita melihat bagaimana Yeshua HaMashiach menangis ketika dia berdoa di Taman Getsemani, sampai keluar darah Bapak Ibu, keringatnya sampai bercucuran darah Bapak Ibu. Nah, banyak orang melihat bagaimana kemanusiaan Yesus, sehingga orang tidak mudah percaya kalau dia itu adalah Tuhan.
Elohim dalam wujud manusia. Orang tidak percaya karena orang melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Orang tidak melihat dari sisi keilahian Yesus. Bagaimana dia mengampuni dosa umat manusia. Dosa orang yang bersalah, dosa orang yang berzina diampuni oleh dia. Apa kata Yesus? Aku tidak menghukum engkau. Dosamu diampuni, bertobatlah dan jangan ulangi lagi. Nah, ini perkataan Yesus sendiri. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah dan kasih karunia, yang tidak ada Ruah Kodes, Roh Kudus dalam hatinya, maka orang itu tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bila orang itu tidak ada Roh Kudus, orang itu mustahil bisa mengatakan beriman percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan terkesan orang itu akan mengolok-olok, menghina, mencemooh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sering melihat di media sosial bagaimana cemoohan mereka terhadap Yesus karena mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus, karena yang mereka lihat itu adalah kemanusiaannya. Tidak mungkin dia Tuhan karena dia bisa dilihat, dia makan, segala macam. Jadi tuduhan demi tuduhan yang saudara lihat hari-hari ini, itu adalah tuduhan saya sebelum saya menjadi orang Kristen, sebelum saya menjadi evangelis, sebelum saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tuduhannya sama, saudara. Dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara, pertanyaannya sama dan tuduhannya sama. Tidak mungkin dia Tuhan karena bisa dilihat. Masa Tuhan sama dengan makhluk? Ini adalah karena mereka tidak bisa melihat keilahiannya. Ya, dua sisi yang ada pada diri Yesus. Satu sisi dilihat, satu sisi tidak bisa dilihat oleh mereka yang di luar Yesus. Sisi apa yang bisa mereka lihat? Sisi kemanusiaan. Tetapi sisi keilahiannya tidak bisa mereka lihat, Bapak Ibu. Bagaimana Bang Pendi agar mereka bisa melihat sisi keilahian Yesus? Yang pertama sekali, mereka harus bisa membuka sedikit ruang hati, pendengaran dan pikiran mereka tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita Bapak Ibu yang memberitakan kepada mereka. Alkitab mengatakan, bagaimana mereka mengerti kalau kita tidak memberitahukan? Bagaimana mereka mendengar kalau kita tidak memperdengarkan? Bagaimana mereka bisa tahu kalau kita tidak pernah memberitahukan? Jadi, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Ada tugas masing-masing. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Seperti Bapak Ibu semuanya yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, yang sering membantu pelayanan Habaget. Nah, apa yang saudara bantu itu kita pergunakan untuk penginjilan. Kita berbagi dengan teman-teman di pedalaman supaya mereka lebih giat lagi di dalam melakukan penginjilan, lebih semangat lagi dalam melakukan penginjilan, tidak memikirkan ini. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan dengan teman-teman Bapak Ibu. Jadi apa yang saudara taburkan, yang saudara berikan, yang saudara bagikan untuk Habaget, kita berbagi dengan teman-teman di pedalaman Bapak Ibu. Salah satunya ada di daerah Lampung, saudara. Kita berbagi dengan mereka yang melakukan penginjilan. Ada di Mentawai, ada di Nias. Kita berbagi. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Alkitab dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jelas sekali janji Tuhan itu. Janji firman Tuhan kepada kita yang masih hidup masa di dunia ini, siapapun di antara kita yang masih diberikan kesempatan, kesehatan, kehidupan, bila kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita selamat memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana bila kita tidak? Mari kita melihat dalam Injil Yohanes 3 ayat 17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus Hamasiah Yesus Kristus, maka orang itu sudah berada di bawah hukuman. Masa di dunia saja sudah firman katakan mereka berada di bawah hukuman. Apalagi di saat mereka meninggalkan dunia ini, siapa yang bisa menyelamatkan manusia?
Siapa Bapak Ibu selain Dia? Tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena sama-sama berdosa. Hanya Dia yang tidak punya dosa sedikit pun. Hanya Dia tidak punya dosa. Jadi hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Maka Elohim begitu mengasihi dunia ini. Artinya Elohim begitu mengasihi orang-orang yang tinggal di dunia ini. Karena manusia semua sudah berdosa dan manusia sudah jauh dari Elohim. Ketika Elohim mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak orang-orang berdosa kembali ke jalan yang benar, kembali supaya mereka mengenal Tuhan, itu Bapak Ibu, para nabi dan rasul tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Tidak bisa memisahkan manusia dari dosa, hanya bisa menyeru. Hanya bisa menyeru. Ingat, kerajaan Elohim sudah dekat, bertobatlah. Hanya bisa menyeru seperti itu. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa memisahkan umat manusia dari dosa. Tidak bisa. Hanya bisa mengingatkan, hanya bisa mengajarkan, hanya bisa memberitahukan, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ayo kembali ke jalan Tuhan. Tetapi untuk memisahkan manusia itu dengan dosa, tidak bisa. Maka datanglah firman Tuhan yang menjadi manusia, jadi daging. Nah, datanglah Dia. Dia harus datang. Maka satu-satunya pribadi yang menjadi teladan kita adalah Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Dia memberikan contoh, Dia memberikan teladan kepada kita, sehingga kita yang tidak layak, yang berdosa ini dilayakkan Bapak Ibu. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita dibenarkan oleh firman, sehingga kita layak masuk surga, layak mendapatkan hidup yang kekal di surga. Kalau tidak Bapak Ibu, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Nah, kembali ke pokok pembahasan kita. Mereka tidak bisa melihat keilahian daripada Yesus Kristus. Yang mereka lihat intip, olok-olok, selalu kemanusiaannya. Ya, mereka tidak bisa melihat keilahian. Mereka melihat kemanusiaannya. Kenapa kalian menyembah manusia? Bodoh sekali. Hinaan, cacian mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan dan kepada mereka. Ketika mereka bertanya, kita harus bisa menjawab dengan lemah lembut dan rendah hati. Sehingga Alkitab mengatakan dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat merendahkan amarah. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang-orang yang mencari kebenaran, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa menemukan roti hidup, roti yang turun dari surga, Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.